Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tentunya terlebih dahulu kita sama-sama senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia yang senantiasa Allah masih berikan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam juga tidak kita lupakan tentunya untuk kita doakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang ingin kami coba untuk bagikan kepada kita semua adalah hal yang menurut kami penting untuk kita sadari, penting untuk kita mentelaah lebih jauh. Apa tuh Pak? Terkait dengan status kita sebagai hamba Allah. Dalam setiap sholat kita, awak membaca surah Al-Fatihah Pak. Setiap sholat itu kan wajib baca Al-Fatihah Pak. Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah, tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu adalah surah yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang Islam. Maka sadar atau tidak Pak, salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang selalu kita deklarasikan Bu, apa yang awak sabi saat dalam sholat itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dengan penuh kesadaran, kalau bisa sadar ya Bu ya, awak baca Al-Fatihah itu kalau bisa sadar, awak paham maknanya, awak tahu apa yang awak sabi. Kalau awak tahu apa yang awak sabi itu Bu, maka kita mengatakan pada Allah, Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menghambakan diri, kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Seluruh ibadah yang kami lakukan, Iyyaka, hanya untukmu ya Allah. Sebelum lebih lanjut mungkin Bu, Pak, mungkin ada hal yang ingin kami cari Tuan soal situasi di zaman dulu Bu. Jadi di zaman dahulu tuh kan ada istilah perbudakan. Ya nak Pak, ada istilah perbudakan. Alhamdulillah gini di era modern perbudakan tuh ndak ada Pak. Maka dulu tuh ada orang Pak yang inyo merupakan seorang budak. Maka budak itu tuh Pak Bu, budak tuh nyo ndak punya kemerdekaan. Nyo ndak punya hak atas dirinya sendiri. Nyomangannya harus diatur oleh tuannya. Dan ketika seorang budak memiliki anak, Bu, ketika budak nyo hidup sebagai budak kok, dan nyo beko punya anak, anaknya tuh beko statusnya akan menjadi budak loh. Siapa yang beko memiliki dirinya dan anaknya tuh itulah tuannya. Tuan. Siapa tuan tuh Bu? Tuannya sesama manusia. Jadi budak tuh beda jo karyawan Bu. Kalau kini kan ada karyawan istilahnya. Karyawan tuh bukan budak, karyawan tuh digaji. Nyo beko ada karajo, tolong karajoan iko karajo dari jam sagiko sampai jam sagiko iko gaji. Kalau budak tuh ndak digaji doh. Budak tuh ndak digaji, hanya dijaminkan makan dan pakaian oleh tuannya. Maka begitulah hidup dalam perbudakan, begitulah hidup dalam penjajahan. Dan yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara ringkas dalam
apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fatihah, Pak Bu. Allah kalau coba Bu tafsiran Al-Fatihah cie-cie di siku rasanya terlampau panjang. Kami diberikan kesempatan untuk membagikan tafsir-tafsir ulama, menafsirkan surah Al-Fatihah koko di salah satu musola, Bu. Itu untuk cie ayat saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama itu, Bu, 60 menit saja tidak cukup rasanya. Untuk satu ayat saja. Begitulah luasnya makna dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Namun secara ringkas, karena di antara metode tafsir itu ada yang disebut dengan tafsir ijmali, tafsir secara ringkas, secara singkat, mungkin itu yang akan kita pakai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin kami sampaikan karena Al-Fatihah ini penting untuk kita resapi dalam setiap sholat, Pak. Dalam surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pada ayat kedua, langsung saya ke ayat kedua ya Bu ya. Di ayat kedua surah Al-Fatihah itu Allah katakan Alhamdulillah. Allah ajarkan kepada kita untuk memujinya dengan ungkapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kemudian yang menarik, Allah mengenalkan dirinya di sana sebagai Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Arti Rabb itu, Bu, Rabb, Allah itu adalah Rabb. Rabbun itu artinya, Bu, Tuhan. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Allah mengenalkan dirinya sebagai Rabb. Tapi apakah sesederhana arti Rabb itu dengan bisa kita artikan dengan Tuhan saja? Kalau kita lihat tafsir para ulama, Bu, misalnya sederhananya saya di sini tafsir Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan kata Rabb itu setidaknya memiliki 4 unsur. Yang pertama, Allah itu dikatakan Rabb, bahwa Allah itu adalah Tuhan, Rabb, maka Allah itu adalah Al-Malik, Allah itu Raja. Yang kedua, awak sabi Allah itu Rabb, maka pada hakikatnya kita juga di saat yang sama mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Musallih, yang memperbaiki, itu sifat Allah. Dan yang ketiga, Allah itu juga dikatakan Rabb karena Allah itu ma'bud, satu-satunya yang disembah. Kemudian, itu paling penting, Bu, Allah itu dikatakan Rabb, Allah itu disebut dengan Rabb, Pak, karena Allah itu juga memiliki status sebagai Sayyidul Mata', Sayyid, Tuan yang berhak, yang wajib untuk ditaati. Beda enggak, Bu, Tuhan ya Tuhan? Beda. Kalau Tuhan itu hanya Allah yang berhak dipanggil Tuhan. Enggak boleh ada orang singkoko, enggak boleh berhak dipanggil Tuhan. Tuhan itu hanya berhak disandarkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Tuhan, aco awak memanggil orang dengan Tuhan, Bu? Aco. Dan kebiasaan balik ke masalah perbudakan tadi, Pak. Biasanya para budak, orang-orang yang hidup sebagai budak tuh akan memanggil pemiliknya, manusia pemiliknya dengan panggilan Tuan, Sayyidi. Wahai pemilikku, wahai tuanku. Maka Allah mengenalkan dirinya, Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan sekalian alam. Dalam artian lain, dalam tafsiran lainnya, maka Allah ingin menyampaikan bahwa Allah itu adalah Tuhan, pemilik sekalian alam. Maka seluruh selain daripada Allah adalah makhluk. Maka seluruh makhluk itu, Bu, merupakan budak dari Allah, wajib patuh kepada Sang Khalik, Sang Tuan, Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kami sampaikan, masuk awak ke ayat ke-5, Bu, yang kami sampaikan di awal. Bukankah kita senantiasa mengatakan dalam sholat kita, dalam kehidupan kita, Iyyaka, ya Allah, hanya kepada Engkau na'budu, kami menyembah, beribadah. Itu bahasa terjemahan sederhana. Lalu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi mengenai na'bud.
na'budu, kami menyembah tu ba'abana maksudnya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ma'nahu ibadatut ta'ah, beribadah dengan ketaatan kepada Allah itu unsur peribadatan kita. Na'budu itu awak harus beribadah kepada Allah. Dan yang kedua wa tadallul, pastikan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kami menyembah kepadamu, pastikan di sana kalian juga tadallul, menghinakan diri kalian. Karena sekali lagi apa Pak? Awakku hanya hamba, awakku hanya budak, dan Allah adalah Tuhan kita. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, bahwa budak tadi itu Bu, hidui untuk apa hidui budak tuh? Budak tuh hidui untuk menunggu perintah tuannya saja. Kok nyo sedang lalu tapi tuannya lemah memerintahnya nyo harus jago. Nyo sedang makan tapi tiba-tiba tuannya memerintahnya sesuatu, nyo harus mengerjakan apa yang diperintahkan dari tuannya. Dan awak apa? Setiap sholat awak sampaian iyyaka na'budu, ya Allah kami ini hanya menyembah kepadamu. Ya Allah kami ini adalah hambamu. Ya Allah hanya kepada Engkau lah kami menghinakan diri kami sebagai tanda kutip budak. Kan abada ya'budu itu tuh asal katanya sama dengan abid. Abid itu artinya adalah hamba. Bahasa lain dari terjemahan abid itu apa Bu? Budak. Awak apa Bu? Manusia hanyalah hamba Allah, hanyalah budak Allah. Dan itu yang awak sampaikan dari setiap sholat Pak. Awak akui ke Allah, iyyaka na'budu, ya Allah kami ini hanya menghambakan diri, ya Allah kami ini hanyalah budak yang akan senantiasa mematuhi apa yang Engkau perintahkan. Tapi apakah ala awak karajon saudara yang diperintahkan oleh Tuhan awak tu, oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan. Namun poin penting yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami bagikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam tafsir ayat ini menarik ketika Syekh Shalih Ibnu Utsaimin memberikan komentar dan tafsiran dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan bahwa orang yang Allah mengaku sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah, maka pada hakikatnya ia adalah orang yang paling merdeka. Budak itu kan tadi kalau di dunia ini akan merdeka gitu Pak. Orang yang hidup sebagai budak berarti ini orang yang paling indah merdeka. Tapi ketika seseorang telah mengaku menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah, maka pada hakikatnya ia adalah orang yang paling merdeka. Mengapa demikian? Maka dicontohkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan walau annal insan qal, andai orang-orang yang beriman tuh, hamba-hamba Allah tadi itu tuh, andai ada manusia yang datang kanyo dan memerintahkannya atau mengatakan kepadanya ana a'tika dunya kullaha. Ada orang Pak datang ke awak kan ngaku hamba Allah kok. Awak hanya akan menghinakan diri kita kepada Allah. Itu yang awak sabi setiap sholat awak. Jadi kalau ada orang lain datang ke awak dan nyu menawarkan ke awak, apa yang nyu tawarkannya? Ana a'tika dunya kullaha. Akan aku berikan dunia ini seluruhnya kepadamu. Tapi syaratnya cie orang tuh. Apa syaratnya? Fasjuduli, sujud kepadaku. Ada manusia gini kok Pak, datang ke awak, orang-orang lain lah, orang-orang kafir datang ke awak, nyetawarannya ambu agia dunia sadolanya, ambu agia haratu, ambu agia sadolanya. Tapi syaratnya cie sujud gambo. Yang mengecek manusia Pak. Maka kita tentunya sebagai orang-orang yang beriman yang akan senantiasa menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Apa yang awak kecian Pak? Apa tahu apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Ma wafaqal mu'min. Orang beriman tak akan pernah melakukan hal atau menggadaikan kehormatannya kepada sesama manusia karena ia mengetahui puncak tertinggi dalam kehidupannya hanyalah Allah. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih pemimpin, tak ada yang lebih berhak atas dirinya melainkan Allah. Kalau ada orang lain yang akan menyuruh-nyuruhnya, buliah, tapi selama tidak bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuannya yang sebenarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup sebagai orang beriman kok Pak, harusnya awak hidup sebagai orang yang paling
merdeka. Karena tidak ada yang berhak mengatur-atur awak kalau aturan orang itu bertentangan dengan apa yang telah Allah wajibkan ataupun apa yang telah Allah larang bagi kita. Itu yang ingin kami sampaikan, Bu, berkaitan dengan segala aspek dalam kehidupan kita. Awak wajib taat kepada pemimpin, wajib nak, Bu? Allah yang menyuruh awak taat untuk kepada pemimpin. Allah langsung dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin kita. Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian itu taati mereka. Tapi taatnya itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah, fi maksiatil khaliq. Tidak ada carito taat kepada makhluk kalau ketaatan itu bermaksiat dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Kalau kini kok Pak, awak taat ke pemerintah, tapi kalau di aturan pemerintah tuh isinya larangan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak ada urusan untuk awak mentaati. Mau dapatkan kasusnya tahu kan Bu ya? Ada paskibra gitu. Kemudian ia melaksanakan tugasnya, kiranya ada isu sempat dilarang menggunakan hijab, dilarang hamba-hamba Allah untuk taat kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hal-hal seperti ini, Pak, awak wajib taat ke pemerintah, awak wajib taat ke aturan. Tapi kalaulah peraturan itu bertentangan dengan perintah yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang dikatakan hadis tadi, la ta'ata li makhluk, tidak ada ketaatan pada makhluk manapun, pemerintah sekalipun, bos sekalipun, kalau perintah itulah bertentangan dengan aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka kita adalah orang yang merdeka. Kalau awak disuruh lepas aurat awak, buka aurat awak, de orang-orang yang merasa di atas pada awak, maka awak yakin Bu, awak orang yang merdeka, awaklah dimerdekakan de Allah. Awak hanya akan menjadi budak Allah saja, tidak ada yang bisa mengatur awak selain pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah konsekuensi dari iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan mempersembahkan diri kita, menghambakan diri kita, menghinakan diri kita. Dan kedua juga, Allah juga ketika kita sudah menjadi hamba Allah, Bu, ketika kita sudah menyatakan awak hanyalah budak Allah, tidak lain daripada Allah, maka di saat yang sama kita adalah orang yang Allah merdekakan. Dari apa Allah merdekakan awak, Bu? Dari hawa nafsu. Kalau ada orang yang mengaku iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghinakan diri kami menghambakan diri kami, tapi dari saat yang sama kiranya apa kecil nafsunya nyeturian Allah atau nak yobana iyyaka na'budu yang nyoba. Mungkin dia nyoba iyyaka na'budu tapi nak nyamalkannya pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita orang yang beriman adalah orang-orang yang telah Allah bebaskan dari, harusnya adalah kita ini adalah orang-orang yang Allah merdekakan dari hawa nafsu kita. Nak dogi orang yang mengatakan iyyaka na'budu itu masih menurunkan hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah. Harusnya tidak terjadi kepada orang-orang yang benar-benar memahami makna-makna Al-Quran ataupun yang ia ucapkan dalam sholatnya. Khususnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Dan nah itulah Bu lebih kurang bisa insyaallah pahami Bu ya. Kalau ada hal-hal mungkin dalam karajo awak, Pak, awak karajo jo orang, tapi dalam karajo awak tuh kiranya ndak boleh sembahyang di situ tuh. Ndak ada waktu untuk sembahyang doh. Ndak diizinkan awak izin untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka ndak ada kesepakatan doh, Pak. Ingat awak kok hanya iyyaka na'budu. Awak lagi cek ke Allah kalau peribadatan awak, seluruh ibadah awak, seluruh jiwa awak kok hanya untuk Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Kalaulah perintah-perintah manusia itu sudah bertentangan dengan perintah Allah, awak tidak akan pernah bersepakat dengan perintah-perintah tersebut. Nah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keutuhan bangsa ini, Allah berikan hidayah kepada kita semua dan para pemimpin kita tentunya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa pemimpin-pemimpin kita jika ada kelalaian dari apa yang mereka lakukan dalam amanah yang mereka saat ini lakukan.
Dan kita cukupkan, mungkin banyak maaf sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.